satu ini. Coba dengerin dulu. Bapak buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca surat Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Coba buka bukunya halaman 236. Semua. Coba. Dan itu. Jadi kan kemarin kita udah membahas tentang masuknya Islam di Andalusia atau Spanyol. Kemarin kan Islam masuk di Andalusia pada tahun 92 Hijriah. Nah pada saat itu Andalusia itu masih dikuasai oleh orang-orang Goth atau Gotik. Nah pasukan yang dikirim oleh Musa pada saat itu menjabat sebagai pemerintah Afrika Utara. Nah pada saat itu Musa itu mengirimkan pasukan dengan panglimanya yaitu Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan kota Andalusia. Coba Widi. Islam masuk di Andalusia pada tahun berapa? Tadi dulu, Pak. Enggak ada. Ada deh. Oke, dulu, Pak. Oh, ini Islam masuk di Indonesia tahun 92 Hijriah. Ya, betul. Coba yang belakang. Ini Musa bin Nusair itu mengirimkan panglima yang bernama siapa? Apa? Pada saat itu kan Musa menjabat sebagai pemerintah Afrika Utara. Nah pada saat itu dia ingin menaklukkan kota Andalusia. Nah Musa itu mengirimkan sebuah pasukan panglima yang bernama dari itu mana ini Bro? Nggak masuk. Ya. Sakit sudah. Katanya. Enak nggak sih? Panglima. Tariq bin Ziyad. Ya, betul. Nah sekarang buka halaman 236. Kita akan mempelajari tentang yang keempat, penting nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Dari buka. Dah. Coba dibaca. Siapa?
manusia merupakan dari waktu ke waktu dalam membangun peradaban yang dihasilkan kaum muslimin. Dalam sejarah, kalian bisa mengidentifikasi dan memahami perkembangan aspek-aspek kehidupan dalam berbagai bidang seperti agama, sosial, ekonomi, ilmu, pengetahuan, seni, sastra, dan bahasa. Nah, jadi sejarah Islam itu menggambarkan ada beberapa catatan perkembangan ataupun perjalanan hidup yang dilalui manusia dari waktu ke waktu dalam membangun sebuah peradaban. Nah, jadi yang dihasilkan dari waktu ke waktu itu, Islam itu berhasil membangun peradaban yang sangat maju ataupun pada puncak kejayaannya. Jadi dalam sejarah itu kalian bisa mengidentifikasi dan memahami bagaimana perkembangan ataupun aspek-aspek kehidupan yang dilalui manusia pada saat zaman dahulu. Jadi ada beberapa aspek ataupun ada beberapa bidang yang kita bisa ambil ilmunya atau ambil manfaatnya, seperti dalam bidang agama, bidang filsafat, sosial, ekonomi ataupun ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa mengambil banyak manfaat ataupun banyak nilai-nilai yang baik untuk kita membangun peradaban di Indonesia ini. Lanjut. Ya. Selain mempelajari sejarah, kalian diharapkan dapat mengambil hikmah yang digunakan untuk menyikapi permasalahan dan masalah sebagai hal untuk membangun Islam. Hijrah dan keteladanan dari sejarah diharapkan menjadi inspirasi untuk menyelesaikan dan menyikapi pertanyaan sosial, politik, budaya, ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. Baca lagi yang tadi. Nah, pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk perbaikan dalam menjalani kehidupan mempertahankan peradaban. ya, betul. Jadi selain kita mempelajari isi dari sejarah, jadi kalian ini diharapkan dapat mengambil suatu hikmah dari pelajaran ataupun dalam masa-masa dahulu ketika peradaban Islam itu maju. Jadi hikmah yang digunakan ini bisa untuk menyikapi permasalahan pada masa sekarang ataupun bisa untuk bekal kita dalam menghadapi masalah nantinya ataupun dalam masa depan kita nanti. Jadi ibroh dan keteladanan dari sejarah ini diharapkan menjadi suatu nilai yang positif untuk menyelesaikan dan menyikapi kenyataan sosial yang kita lalui pada saat ini ataupun pada saat nanti di masa depan kita nanti. Jadi baca sampai mana itu? Yang A. Ya, coba dengerin. Jadi kesimpulan dari materi kita tadi. Jadi kita bisa mengambil hikmah yang sangat banyak dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, terutama pada materi Andalusia, kota peradaban atau kota kejayaan yang berada di Spanyol. Jadi kita dapat mengambil sisi positif dari pembelajaran kita yang bisa kita ambil dari dari pembelajaran ini. Kita bisa ambil yang positif untuk kita menghadapi masalah ataupun menyikapi ketika dalam peradaban ini atau dalam negara ini ada suatu permasalahan. Jadi kita bisa ambil sisi positifnya untuk bisa menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Jadi mungkin cukup sekian karena ini pertemuan terakhir kita. Semangat buat kalian ujiannya minggu depan. Jangan lupa belajar, tawakal dan ikhtiar. Semoga
Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan semoga lulus semua. Jadi saya kembali minta maaf dan berterima kasih kepada kalian. Mungkin cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.